Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan pertemuan virtual dalam rangka membahas seputar layanan internet dan juga protokol, yang dimana layanan internet ini terbagi menjadi beberapa, yakni yang akan dibahas seputar www, webpack, homepack, web publishing, dan juga transmission control protokol. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada teman-teman untuk memaparkan materi tersebut. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu layanan internet dan apa itu dan protokol. Perlu kita ketahui bahwa internet adalah sistem global dari komputer yang saling terhubung dengan jaringan. Ia menggunakan paket protokol internet atau TCP atau IP untuk berkomunikasi antara jaringan dan perangkat. Ini adalah jaringan-jaringan yang terdiri dari jaringan pribadi, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah dari lingkup lokal hingga global. Dihubungkan oleh beragam teknologi jaringan elektronik nirkabel dan optik. Maka dari itu terbentuklah yang namanya layanan-layanan internet. Layanan-layanan internet ini terbagi atas beberapa, diantaranya adalah www, webpage atau homepage, HTML, ISP, email, dan lain sebagainya. Sedangkan protokol adalah seperangkat atau pedoman, aturan, protokol komunikasi dan aturan untuk bertukar pesan tersebut. Protokol yang disepakati untuk mentransfer data antara dua perangkat, diantaranya adalah Internet Protokol atau IP, File Transfer Protokol, FTP, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, kami akan memaparkan yang pertama adalah WW yang akan dibawakan oleh Saudara Alifwan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. WWW, World Wide Web biasa disingkat sebagai WWW adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut pengidentifikasi sumber seragam untuk mengenal pasti sumber daya yang berguna. Adapun fungsi WWW yang itu Webmail Service. Webmail Service dapat memungkinkan pengguna untuk dapat mengirim, menerima, dan meninjau email melalui browser web. Search Engine. Pada dasarnya, WWW itu memudahkan bagi search engine untuk merangkum semua website skala global. Selanjutnya, web hosting. Fungsi WWW selanjutnya ialah sebagai web hosting. Web hosting sendiri adalah sebuah layanan yang memungkinkan seorang individu dan organisasi untuk dapat mengirim situs web dan atau halaman web ke internet. Yang terakhir adalah portal. Fungsi WWW yang terakhir ialah sebagai portal. Portal merupakan lokasi pribadi yang ada di internet dan bertindak sebagai titik akses informasi yang tersedia pada WWW atau World Wide Web. Adapun cara kerjanya, yaitu dengan menggunakan browser seperti Mozilla, Firefox, Google, dan Internet Explorer. Kemudian, user memasukkan permintaan. Setelah itu tekan OK, maka permintaan tersebut akan terkirim ke web server, dan kemudian web server akan mengirimkan permintaan tersebut ke server script atau program CGI. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Alifwan. Akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Webpage dapat diartikan sebagai kelompok data yang bisa ditampilkan pada World Wide atau yang disebut WWW atau juga internet dengan menyebutkan alamat atau URL Uniform Resource Locator. Halaman yang ada di website yang menampilkan teks atau tulisan, video, gambar, dan suara. Webpage bisa kita ibaratkan seperti sebuah halaman dalam sebuah buku. Adapun fungsi dari webpage yang pertama adalah untuk mencari berbagai informasi di berbagai halaman dalam satu waktu. Yang kedua, memudahkan seseorang untuk berselancar di dunia internet. Adapun fungsi-fungsinya tersebut
dan diiringi dengan cara kerja. Yang pertama, membuka situs web yang kita inginkan. Yang kedua, setelah itu tampillah homepage yang akan muncul. Tampilan yang ini akan muncul disebut juga dengan homepage. Lalu terdapat beberapa pilihan di bagian homepage. Pilihan itulah sebagai web page, seperti beranda dan lain-lain. Dan silahkan Anda pilih informasi yang kita inginkan, karena di dalam web page terdapat berbagai informasi yang ditampilkan dalam satu waktu. Kemudian, ada pun yang disebut dengan homepage. Homepage atau biasa disebut dengan beranda merupakan suatu halaman utama atau halaman pembuka yang ada dalam suatu website. Keberadaan homepage ini sangatlah penting, lantaran merupakan halaman indeks atau yang paling pertama ditampilkan ketika domain dari website itu dipanggil. Adapun fungsinya yang pertama adalah sebagai halaman utama dari sebuah website atau situs web. Yang kedua, untuk menampilkan dan mengakses halaman awal sebuah website. Yang ketiga, untuk menampilkan topik atau identitas dari website yang dibuka. Adapun cara kerjanya yaitu yang pertama, buka terlebih dahulu situs web yang kita inginkan. Yang kedua, tampilannya akan berubah. Nah, tampilan di sinilah yang disebut dengan homepage. Di homepage juga sudah ada beberapa pilihan yang mana kita tidak perlu membaca isinya, hanya melihat dari homepage kita bisa tahu isi dari situs web tersebut. Baik, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudara Samsahrul Ramadan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu web publishing. Web publishing atau online publishing adalah proses menerbitkan konten di internet. Ini termasuk membuat dan mengunggah website, memperbarui halaman web, dan memposting blog secara online. Konten yang dipublikasikan dapat berupa teks, gambar, video, dan jenis media lainnya. Selanjutnya, fungsi. 1. Membuat website. 2. Mengunggah website. 3. Memperbarui website. 4. Memindahkan blog. Adapun cara kerjanya, pertama, siapkan software. Dapat berupa program desain web profesional seperti Dreamweaver dan interface berbasis web sederhana seperti WordPress. Dan kedua, memiliki koneksi internet yang stabil, sehingga berfungsi secara media untuk mengunggah konten di server web. Dan terakhir, web server. Situs besar dapat mengunggah host web khusus, tetapi banyak situs kecil sering berada di server bersama yang menghosting banyak situs web. Kebanyakan blog diterbitkan di server web publik melalui layanan gratis seperti Blogger. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Samsahrul Ramadan. Akan dilanjutkan oleh Dwi Rizky Aryansyah Imran. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang Transmission Control Protocol. TCP/IP adalah kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini merupakan protokol yang digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya melalui internet agar dapat saling berkomunikasi. Fungsi dari Transmission Control Protocol: 1. Mengirimkan file yang sudah terinskripsi dari satu komputer ke komputer lainnya. Melakukan remote login komputer dari jarak jauh. Mengirim dan menerima mailing dari satu komputer lainnya. Menggunakan fitur network file system. Melakukan perintah massal pada komputer yang terhubung dalam jaringan, memungkinkan Anda untuk menggunakan fitur name server. Cara kerja dari Transmission Control Protocol: 1. Pertama-tama protokol akan memecah data hingga menjadi kecil dan selanjutnya data tersebut dikirim melalui media. Paket data memiliki label berbeda dan juga memiliki alamat pengiriman.
sehingga bisa sampai ke tempat tujuan yang tepat. 2. Data yang sudah dipecah dan memiliki alamat selanjutnya akan dikirim melalui router. Router berfungsi untuk mengantarkan paket ke tujuan masing-masing. 3. Setelah dikirim melalui router, pakai data akan sampai ke tempat tujuan dan dapat dibuka melalui komputer lain. Terdapat beberapa layer dan masing-masing memiliki tugas tersendiri untuk mengirimkan paket tersebut. Layer atau lapisan tersebut memiliki tugasnya masing-masing, mulai dari layer yang paling bawah hingga layer yang paling atas. Layer yang paling bawah berfungsi untuk menerjemahkan paket dan kemudian mengirimkannya hingga ke layar paling atas. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin simpulkan sedikit terkait layanan internet yang dibahas dan juga protokol yang dibahas, yakni seputar www, web page, homepage, web publishing, dan juga transmission control protocol. Yang dimana www sendiri adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh halayak ramai, yang dimana tentu informasi ini digunakan untuk saling memberikan informasi kepada yang satu untuk yang lainnya. Yang kedua ada web page, yang dimana web page sendiri adalah suatu kelompok data yang ditampilkan pada www, hingga disebutkan bahwa alamat atau URL Uniform Resource Locator itu sangat berhubungan dengan web page itu sendiri. Yang ketiga ada homepage. Homepage adalah beranda atau halaman indeks pada suatu web page. Oleh karena itu sebenarnya dari ketiga aspek tersebut, dari www, web page, dan juga homepage sebenarnya saling berkaitan. Dan yang keempat ada web publishing. Yang dimana web publishing ini adalah suatu proses di mana kita ingin mempublish suatu website ke dalam www. Dan yang terakhir ada transmission control protocol, yang dimana adalah suatu protokol untuk menghubungkan komputer yang satu ke komputer yang lainnya. Benar-benar sangat menarik presentasi kelompok 1 pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu mungkin untuk mengefisienkan waktu kita tutup saja pertemuan pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.